Salam menjua-jua, selamat pagi bagi kita semua. Apa kabar kita pada hari ini? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan tetap menyertai kehidupan kita, Tuhan tetap memberkati kita. Mari tetap semangat menjalani hidup kita hari ini. Saudaraku, untuk memulai setiap aktivitas kita pada hari ini, mari kita memulainya dengan tetap bersekutu dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Rende kita si puji Tuhan ibas kitab Nendenta telur ratus siwah puluh siwah, mari surah puji Tuhan. Mari dengan sukacita kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tetap memberikan sukacita menjalani hidup hari ini. Mari surah puji Tuhan. Mari surah puji Tuhan. Ande kende ande bria. Oh surga doni tersurah. Mari rende muji ia, alu kursi meriah, puji gelarna si badia. Dari tadi ku pujikan Tuhan, bastina dampak kegeluhan. Arsurak pria musuhku ibaskan, terpuji Tuhan rasa lalang. Mari ras kita hartoto, mari kita berdoa. Kami bersyukur, bersuka cita atas semua anugerah Tuhan dalam hidup kami yang sudah memberikan kami hidup yang baru pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang menopang kami menjalani hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulai renungan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian kita pada hari ini dari Amsal 29 ayat yang ke-17. Amsal 29 ayat yang ke-17. Mari bersama-sama kita membacakannya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga kita merupakan suatu anugerah yang sangat besar yang kita rasakan dalam kehidupan keluarga kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu sebagai orang tua yang Tuhan sudah anugerahkan anak-anak di tengah keluarga kita, kita mensyukurinya serta mendidiknya agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sebagai orang tua, saudaraku, kita menjadi pendidik, guru, memberikan didikan bagi anak-anak kita. Guru yang pertama bagi anak-anak kita. Dan pendidikan yang kita sampaikan adalah pendidikan sebenarnya sudah dimulai dari sejak dalam kandungan. Ya, sejak dari dalam kandungan itu sudah dimulai didikan-didikan itu melalui apa? Mengajaknya berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, itu merupakan didikan bagi mereka. Dan ketika mereka juga sudah lahir, sudah menjalani kehidupan mereka, ya, sebagai orang tua kita tetap harus mendidik mereka. Dalam kitab Amsal ini, saudara-saudari, materi dasar yang harus kita sampaikan kepada anak-anak agar menjadi pondasi, agar menjadi dasar kehidupan bagi anak-anak kita adalah pendidikan iman kepada Tuhan. Erkiniteukeun man Tuhan, takut akan Tuhan. Itu adalah materi dasar yang harus disampaikan. Ya, bagaimana percaya kepada Kristus, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sehingga takut akan Tuhan akan mewarnai kehidupan anak kita.
baik dalam moralitas mereka, perilaku hidup setiap hari, sikap hidup kepada saudara-saudari, terhadap orang tua, sikap hormat, ya, dalam hal bertutur kata, kata-kata yang mendatangkan kebaikan, kata-kata positif yang disampaikan, ya. Demikian juga dalam hal spiritualitas kepada Tuhan, mengajarkan mereka bagaimana berdoa, bagaimana berserah kepada Tuhan, bagaimana ketika menghadapi masalah harus tetap mengandalkan Tuhan. Tentu saja sebagai pendidik, kita orang tua menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Bagaimana mereka sanggup menghadapi pergumulan hidup yang mereka sedang hadapi. Tentu mereka juga melihat contoh yang paling dekat dengan mereka, yaitu orang tua mereka. Ketika kita para orang tua sedang menghadapi pergumulan, apakah tetap mengandalkan Tuhan, tetap penuh dengan kesabaran, tetap penuh dengan hikmat Tuhan? Itu akan mereka teladani juga dari dari kehidupan kita. Bagaimana orang tua juga bisa menjadi contoh dalam berbuat baik. Ibas nampati kala si deban, ya, ibas erkeleng ade, itu menjadi contoh-contoh yang bisa diteladani, yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, materi dasar ini sangat penting. Sebenarnya ini juga menjadi moto, ya, landasan yang mewarnai kitab Amsal ini tentang takut akan Tuhan. Karena itu mari orang tua yang dikasih Tuhan, kita semua mari memberikan didikan-didikan kepada anak kita, takut akan Tuhan, sehingga mewarnai sikap hidup anak-anak kita semuanya. Dan apa yang kita sampaikan Amsal ini, ketika kita memberikan didikan iman percaya yang sungguh kepada Tuhan bagi anak-anak kita, ya, bagaimana berdoa, memuji Tuhan, dan firman Tuhan itu kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Yang pertama, hasilnya akan memberikan ketentraman. Saudaraku, ketika ada anak-anak kita berbuat tidak baik misalnya, kita bisa menegurnya dan dia bisa mendengar teguran kita itu dan mengalami perubahan hidup. Atau ketika didikan itu kita sampaikan, takut akan Tuhan, pendidikan moralitas bagi anak-anak, mereka juga tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, sehingga mereka berbuat seturut kehendak Tuhan. Bukankah itu mendatangkan ketentraman hati? Bukankah itu mendatangkan sukacita dalam hidup kita setiap hari? Ya, mereka memiliki perilaku yang baik. Ini semua sungguh-sungguh mendatangkan ketentraman hati dan sukacita. Terlebih di tengah-tengah generasi online pada saat ini. Saudaraku, anak-anak kita yang kuliah, yang studi, semuanya generasi online. Melalui online, ibadah semuanya. Tentu sangat dekat sekali, bahkan ada di tantangan dunia ini yang bisa membuat anak kita jauh, atau bahkan kita jauh dari Tuhan, atau jatuh kepada tindakan-tindakan amoralitas. Karena itu mari berikan didikan tentang iman percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, Amsal 1 ayat 7, tetap mengandalkan Tuhan, didikan-didikan norma-norma hidup yang membawa kebaikan, sehingga anak kita juga tetap dimampukan menghadapi berbagai tantangan, ya, yang bisa membawa mereka jauh dari Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus memampukan kita semua untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mari dengan sukacita mendidiknya. Kita percaya bahwa sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kita membawa kita juga dengan penuh damai sejahtera mendampingi anak kita, mendidik anak kita dengan baik. Mari bersama-sama kembali kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari kitab Denden nomor 217. Meriahlah ukurta, muji kenca. Kita percaya saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sukacita Tuhan anugerahkan bagi kita dalam mendidik anak kita. Mendidik untuk takut akan Tuhan dan juga tetap berjalan di jalan Tuhan. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Meriahlah ukurta, muji kenca. Meriahlah ukurta, muji kenca, di batara cembalingsi, mulia pabinkan minggelar nasi, beria berajai sasina sana, maka bujurnya di bataman pujing, nai nari genduari sepagi, bantah
tandanya kita terima sisuin sembah ia memadi. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang mendorong kami, memberikan motivasi bagi kami sebagai orang tua, mendidik anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memiliki moralitas yang baik di dalam Tuhan, anak-anak yang tetap setia mengikut Tuhan. Dan tentu saja itu harus dimulai dari kami sebagai orang tua, memberikan contoh teladan bagi anak-anak kami. Mampukan kami dengan penuh sukacita tetap menjadi pendidik, tetap menjadi seorang tua yang mewariskan iman percaya yang sungguh di dalam Tuhan. Sehingga ketika banyak pun tawaran-tawaran dunia ini yang hendak membawa kami jauh dari Tuhan, karena iman yang teguh di dalam Tuhan yang mewarnai hidup kami bahkan anak-anak kami tahu mana yang baik, mana yang jahat, dan mau tetap berjalan di jalannya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menopang, memampukan kami semua melakukan firman Tuhan ini. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang dalam pergumulan duka cita mendalam, pergumulan oleh karena sakit penyakit yang sedang diderita pada saat ini, bahkan persoalan-persoalan dalam keluarga, dalam perekonomian. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menolong dan menopang kami, setiap anak-anak Tuhan yang tetap bersandar kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, pulihkanlah keadaan kami yang berduka. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Yang sedang dalam keadaan sakit, kami percaya dalam kuasa Tuhan Yesus. Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kesembuhan. Itu pengharapan kami ya Tuhan. Dalam keadaan ekonomi yang mengalami kesulitan, kami percaya Tuhan berikan hikmat bagi kami untuk memikirkan, untuk melakukan, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup kami. Yang ketika kami mengalami pergumulan dalam keluarga, Tuhan tuntun kami dengan hikmat-Mu, dapat membawa keluarga kami kembali berdamai sejahtera dalam Tuhan. Berkati semua saudara-saudari kami dimanapun berada, ketika kami mulai aktivitas hari ini, kami percaya Tuhan menyertai kami. Dan semua jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada, Bekasi, kami percaya Tuhan Engkau terus memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, iman yang teguh di dalam Tuhan, sehingga boleh menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjalani hidup kita pada hari ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan dan tetap melakukan tugas kita, mendidik anak-anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga mendatangkan ketentraman dan sukacita dalam hidup kita, di tengah keluarga kita. Dan ketika beraktivitas hari ini, keluar dari rumah jangan lupa, pakailah masker, aturlah jarak, rajinlah mencuci tangan, penuh sukacita setiap hari, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.